Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadiono. Saya masih bersama Dr. Danang Lespati Puguh, M.Hum, Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Beliau adalah putra Ki Narto Sabdo yang bersama di dalam keluarga Ki Narto Sabdo sejak bayi. Ya. Jadi bisa mungkin ada beberapa kesaksian yang bisa bermanfaat untuk mempelajari maestro kesenian Jawa di bidang pedalangan pewayangan, wayang orang, kemudian juga kerawitan, pembuatan gending-gending lagu yang banyak sekali. Nah, saya akan berdialog, mendiskusikan tentang karya-karya ini yang di luar pedalangan. Mas Danang, Pak Narto itu dulu karirnya kan dimulai dari pengerawit di wayang orang Ngesti Pandowo ya. Nah, jadi waktu itu yang sangat terkenal adalah beliau penabuh gendang yang kendangnya berapa ya? 8 atau 9 gitu kalau nggak salah. Ya, ada 8, kadang 9 ditambah dengan tamborin atau simbal gitu Pak. Nah, itu gimana itu? Tiba-tiba kok bisa seperti itu? Mungkin Pak Danang pernah dengar ceritanya. Ya, jadi begini Pak. Ya. Jadi Pak Narto Sabdo bergabung ke Ngesti Pandowo itu atas inisiatif Pak Sastro Sabdo. Yang pada saat itu Pak Sastro Sabdo itu melihat satu pertunjukan yang hampir berdekatan ya dengan Ngesti Pandowo. Itu pentas ketoprak, Pak. Jadi pentas ketoprak itu melihat pengendangnya kok bagus sekali gitu pada saat itu. Nah, kemudian muncul keinginan dari Pak Sastro Sabdo untuk merekrut Pak Narto agar pindah di Ngesti Pandowo. Nah, tapi rekrutmen itu tidak berjalan mudah karena Pak Narto itu, ini menurut yang saya dengar ya, dan juga atas penelitian dari teman-teman ISI ya, Pak Narto itu masih punya pinjaman pada bos ketopraknya itu. Nah, bos ketoprak itu bilang sama Pak Sastro Sabdo, ayo oleh digowo neng ya pinjamannya harus dilunasi dulu gitu, intinya seperti itu. Ya akhirnya memang Pak Narto kemudian bergabung di Ngesti Pandowo, tetapi tidak langsung sebagai pimpinan karawitan karena pada saat itu juga ada underestimate. Underestimate karena apa? Karena Pak Narto Sabdo dianggap sebagai pengendang ketoprak. Padahal Ngesti Pandowo itu ikonnya kan wayang orang. Ya, sebelum di Ngesti Pandowo itu memang dari tobong ke tobong Pak Narto Sabdo itu ya. Banyak kelompok ketoprak yang diikuti, kemudian akhirnya direkrut Pak Sarto Sabdo masuk di Ngesti Pandowo. Nah, di Ngesti Pandowo itu ya kemudian mendapatkan semacam ya dites itu Pak ya. Iya. Tes untuk mengendangi tari-tarian ekstra itu, ternyata kendangannya bagus dan ya akhirnya menjadi pimpinan karawitan itu. Nah, terus Pak Sastro Sabdo ini menurut penafsiran saya ya, atas dasar karena saya pernah meneliti tentang Ngesti Pandowo terutama pada masa kejayaannya, itu selalu mensupport Pak Narto Sabdo untuk kreatif begitu. Ya. Maka diberikan kesempatan pada beliau Pak Narto Sabdo untuk belajar kepada para empu itu dari berbagai wilayah kebudayaan yang memiliki kebudayaan karawitan begitu. Nah, itu kan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang karawitan yang juga dianggap sebagai guru oleh Pak Narto Sabdo itu kan Pak Marto Pengerawit itu. Ya. Pada saat itu menjadi guru di konser dan menurut saya tahun 50 konser itu berdiri dan
Ngesti kan pernah juga pentas di Solo, dan masa-masa itulah Pak Narto juga bergaul dengan para seniman termasuk Pak Marto Pengrawit itu. Ada kesaksian dari Pak Marto Pengrawit bahwa Pak Narto memang pernah belajar dalam hal bagaimana membuat gending pada Pak Marto Pengrawit itu. Dan Pak Marto Pengrawit sangat respect karena apa? Karena Pak Narto Sabdo itu sebagai murid ya, ketika sudah terkenal itu pada suatu saat ngendang di Solo, kemudian Pak Narto Sabdo itu mengendang, kemudian Pak Marto Pengrawit itu datang, kendangnya itu ditinggal Pak, hanya untuk menyambut gurunya itu, Pak Marto Pengrawit, untuk memberikan penghormatan. Luar biasa gitu. Ya, itu penghormatan. Makanya kan ada pribadi-pribadi yang sangat dihormati oleh Pak Narto Sabdo, kalau karawitannya Pak Marto Pengrawit ya. Kemudian untuk pedalangan itu Pak Witnyo Sutarno dan Pak Pujo Sumarto itu. Ya. Nah, ketika di Ngesti itu memang kemudian diberikan kesempatan yang luas untuk berkreasi, terutama dalam karawitan. Nah, kemudian kan muncullah beberapa iringan budalan prajurit itu loh Pak. Ini yang ini saya dapat kesaksian langsung dari Pak Narto. Biyen kuwi ngene le, Ngesti itu yen budalan itu nganggo lancaran, kendang, kemudian sirep ya. Seluruh pemain gamelan itu, pengerawit itu kemudian berhenti memainkan instrumen yang dipegangnya, terus mengambil suling. Nah, terus ini nyuling semua ini Pak, pengerawit ini. Ya, seperti barisan militer itu ya, yang sedang nyuling itu yang pernah saya peroleh dari Pak Narto. Nah, kemudian untuk 9 kendang itu kan ketika membawakan lagu Swara Suling yang oleh publik dikenal dengan Gambang Suling itu, tapi yang betul adalah Swara Suling. Nah, itu kan inspirasinya pada saat itu sekitar tahun 55 kalau tidak salah, atau mungkin sebelumnya. Pak Narto Sabdo itu kan di Semarang, kemudian pada malam hari, apakah ketika juga melakukan tarak broto atau laku tertentu, saya kurang tahu, itu mendengar suara sayup-sayup suling yang menyayat hati Pak Narto. Nah, ternyata setelah diselidiki itu sumbernya ada di gubuk begitu, satu gubuk ya, tapi itu terdengar dari agak kejauhan itu terus lahirlah Swara Suling itu, memandang suara. Itu kan merupakan repertoar yang pendek. Nah, kemudian saya tidak tahu itu proses kreatifnya bagaimana. Nah, yang jelas saya bisa menikmatinya itu melalui rekaman Lokananta itu kan Pak Narto betul-betul memainkan 9 kendangnya melalui rekaman Swara Suling itu. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi Swara Suling dan juga tadi budalan prajurit termasuk perang itu menjadi iringannya itu menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar wayang Wong Esti Pandowo tahun 50-an itu. Tahun 50-an ya. Nah, pada saat itu ya ditampilkan di dalam ekstra itu loh Pak. Wayang Wong main, nah itu ekstranya itu selain gambyongan dan tari-tarian ciptaan Pak Narto, antara lain Sampurijo, kemudian tari bayangan ya, ada tari-tarian yang lain. Pak Narto Sabdo kan ya bisa menari dan membuat koreografi walaupun tidak menonjol begitu. Itu menjadi daya tarik tersendiri. Kalau sudah gambyongan itu kemudian yang ditunggu itu antara lain demonstrasi kendangnya itu. Ya. Yang 9 kendang itu. Ya. Itu yang saya ketahui itu. Pak Danang, Pak Narto itu sudah mencipta lagu itu sejak masih di Ngesti Pandowo ya? Ya, sejak di Ngesti Pandowo. Jadi beberapa gendingnya itu kan diterbitkan oleh Ngesti Pandowo. Oh. Ya, saya menjumpai beberapa stensil itu yang ditulis dikeluarkan oleh Ngesti Pandowo, dan ada 2 terbitan yang saya hanya mendapatkan covernya saja ya melalui media sosial. Itu memang ada gending-gending karya Ki Narto Sabdo, dan itu diterbitkan ya pada tahun 50-an ya, dasawarsa 50-an dan dasawarsa 60-an ya. Jadi ketika pada saat itu Pak Narto Sabdo masih di Ngesti Pandowo. Kalau Condong Raos itu mulai tahun berapa?
Condong Raos itu berdiri 1969, itu bertepatan dengan pelita pertama, Pak. 1 April 1969, ya. Setahu saya itu. Melihat hubungan yang begitu bukan hanya dekat tapi sangat mensupport dari Pak Sastro Sabdo kepada Pak Narto Sabdo, itu perpisahannya seperti apa ketika Pak Narto tiba-tiba berdiri sendiri bikin Condong Raos, kemudian konsentrasi dalang, itu gimana itu suasananya? Nah, begini Pak, ini saya peroleh cerita itu selain dari Pak Narto dan juga dari anggota Ngesti Pandowo. Ya. Jadi pada saat itu Ngesti kan main di Semarang ya. Mulai tahun 54 itu Ngesti kan sudah menetap di Semarang atas kebaikan budi Pak Wali Kota Hadi Sugeno itu. Ya, Hadi Sugeno. Lalu kemudian dibangunkan kuis itu. Nah, Pak Narto itu kan sebetulnya kan sudah mulai merintis pedalangan dan mulai tampil siaran itu kan tahun 58 itu. Yang saya ketahui bahwa Pak Narto Sabdo itu kalau menerima job, ya ini pada awal-awal karirnya itu mulai mendalang itu setelah Ngesti Pandowo bubar, Pak. Oh. Ya, jadi setelah Ngesti Pandowo itu bubar dalam artian bubar ini paklirannya, pergelarannya. Jadi Ngesti itu kan pentas mulai pukul 8 atau enggak pukul 9, selesai kan pukul 12. Nah, Pak Narto Sabdo itu yang mulai mendalang ya pukul 12 itu. Sampai pagi. Itu pada awal karirnya semacam itu. Ya, artinya sebelumnya ada dalang lain dulu gitu. Kamu masuk? Ya, sebelumnya ada dalang lain dulu. Itu yang pernah saya dengar dan itu saya yakin mesti periode sebelum 58, karena setelah 58 kan Pak Narto kan sudah menggegerkan jagat pakliran dan itu kan pentasnya kan semakin banyak. Nah, Pak Sastro Sabdo itu kan meninggal tahun kalau nggak tahun 65-66 ya. Dan itu kan masa-masanya Pak Narto, tapi kan ada masa vakum karena ada peristiwa Papu itu kan Pak. Ya. Setahu saya semacam itu Pak. Dan kelihatannya juga walaupun Pak Narto sudah aktif mendalang, kesetiaannya kepada Ngesti Pandowo masih sering. Masih Pak. Pak Bambang mungkin juga sudah pernah mendengar langsung dari Pak Narto Sabdo ya, misalnya ketika di bawah kepemimpinan Pak Sastro Sudirjo itu ya. Pak Sastro Sudirjo itu kan wafat tahun berapa ya, itu tahun 84 kalau nggak salah. Itu kan sebelum Pak Sastro Sudirjo wafat pada awal dasawarsa 80-an itu kan masa-masa sulit bagi Ngesti Pandowo sebetulnya. Jadi saya tahu itu karena apa? Karena pada saat itu ketika saya SMP itu hampir setiap malam minggu itu diminta untuk derek ke Pak Narto. Ayo leh, nilai Ngesti begitu. Jadi saya dan kemudian ada kerabat yang nyopir gitu ya. Nah, saya itu ya bersama Pak Narto itu pertama datang biasanya di depan itu di kantinnya Ngesti itu untuk bertemu dengan Pak Sastro Sudirjo dan Bu Sastro Sudirjo. Kemudian ke belakang itu di panggung itu sebelum mulai itu untuk ngobrol dengan teman-teman seniman Ngesti yang dulu ya loro-loponya itu bersama-sama itu dengan seniman-seniman senior Ngesti Pandowo itu. Nah, memang kenyataannya memang Pak D. Sastro Sabdo itu memang ya memberikan support ya. Tidak dihentikan untuk sekedar menjadi pengerawit saja, tetapi harus disupport untuk menjadi dalang karena melihat potensi-potensi yang luar biasa. Dalam salah satu keterangan saya peroleh pertimbangannya Pak Sastro itu ya termasuk pertimbangan seandainya kamu jadi pengrawit hebat itu kamu tidak akan bisa, ini ukurannya ekonomi Pak, akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan kalau kamu menjadi dalang. Nah, kembali kepada bagaimana dia begitu hebat di dalam ngripto gending itu ada satu cerita. Ini saya peroleh
dari satu buku yang ditulis oleh orang Amerika, namanya Ward Keller. Kalau nama Indonesianya Wartoyo, yang pada saat itu ketika Pak Narto masih sugeng itu ya pernah berkunjung ke Anggrek, ya saya juga mengalami ya, walaupun saya tidak tahu betul ya pada saat itu apa yang dibicarakan. Pak Narto Sabdo itu pernah memberikan kesaksian pada Ward Keller yang kemudian juga dikuatkan oleh kesaksiannya Mas Bambang Sudinar. Pak Bambang Sarjono kan tahu ya, role-nya Ngesti pada saat itu. Kemampuan beliau di dalam nganggit gending itu diperoleh setelah beliau melakukan tarak broto, ya itu kungkum, ya melakukan tapa, dan di dalam pertapaannya itu atau di dalam samadhinya itu bertemu dengan tokoh legendaris Jawa, tokoh spiritual yang sangat terkenal yang juga dianggap sebagai patron kebudayaan Jawa, yaitu Sunan Kalijogo. Ya. Saat itulah kemampuannya di dalam menciptakan gending itu tampak. Saya pernah bertanya pada Mas Dinar, karena Mas Dinar kan bertanya pada almarhum ya pada saat Pak Narto, Bapak kok bisa seproduktif itu bagaimana? Ya, itu bercerita. Ini saya peroleh setelah itu melakukan tarak broto, ketemu dengan Sunan Kalijogo. Nah, saya tanya pada Mas Dinar pada tahun berapa itu, 2009 atau 2010 itu, ketika Mas Dinar mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu. Sebetulnya apa yang dilakukan Pak Narto dan ketika bertemu dengan Sunan Kalijogo itu? Apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo? Mas Dinar ternyata juga tidak bisa memberikan keterangan. Hanya Pak nalika semono gur ngendika le yen Sunan Kalijogo itu ya mung mantuk karo mesem tok gitu. Itu Pak, itu sisi-sisi yang lain ya Pak ya, di luar potensi dan apa yang mesu budi yang luar biasa dari Pak Narto, dari panggung ke panggung, termasuk di dalam menyerap unsur-unsur dari daerah-daerah lain untuk menciptakan karya gendingnya. Itu kan ada lagu-lagu Pak Narto yang apa ya, monumental, misalnya kayak Praon, ya. Praon, Kaju Biru. Nah, selendang biru Pak, selendang biru. Ya. Tapi ada juga yang menganalisis bahwa ada lagu-lagu Pak Narto itu yang kayak orang jatuh cinta, ya. Jadi misalnya kayak Kelinci Kucul, ya. Itu Mas Jonan bisa cerita nggak? Oh begini Pak, saya pernah menulis artikel yang berjudul tentang lelagon dangdut karya Kinato Sabdo. Yeah. Jadi saya menganalisis bahwa keindahan wanita, ya, tidak hanya keindahan fisik ya, tapi juga kemerduan suara itu menjadi inspirasi bagi Pak Narto untuk melahirkan rangsangan kreatif untuk membuat gending. Ya banyak sekali gending itu, tapi tidak selalu identik dengan jatuh cinta seperti laki-laki dan perempuan, Pak ya. Nah, termasuk bagaimana Pak Narto Sabdo melihat kemampuan Bunga Tirah. Itu kan murid yang betul-betul muridnya Pak Narto itu ya, Bunga Tirah itu yang kemudian menjadi ikon dari Sinden Condong Raosan itu kan seperti itu, kemudian melahirkan Udangan. Itu kan Pak Narto kan dulu Bunga Tirah itu kan penari kan Pak, karena posturnya kurang mendukung, wajahnya kurang mendukung, dan ini disampaikan oleh Bunga Tirah sendiri di channel YouTube juga ada, ketika diwawancarai dosen ISI Surakarta itu ya atas keinginan Pak Narto, nek kowe dadi penari iki kok ketoke kok ora iso muncer gitu. Belum ya tak ajari nyinden. Nah, kebetulan suara Bunga Tirah itu kan bagus ya, kemudian diajari teknik-teknik suara. Saya tidak tahu sesuatu di tangan Pak Narto itu jadi apa yang Sinodyo itu kelakon dan Cinipto dadi itu. Nah, makanya lahirlah sindenan ala Bunga Tirah yang mewakili ikon Condong Raosan. Yang sangat melo itu Sarung Jagung Pak, terkenal itu Bu Paljina juga mengakui itu liriknya luar biasa ya, ada wangsalan, kemudian
sastranya juga bagus, termasuk lagunya, melodinya itu bagus. Jadi memang benar. Jadi Sarung Jagung itu orang menafsirkan bahwa Pak Narto sedang jatuh cinta, itu gandrung, Pak ya. Padahal proses kreatifnya nggak seperti itu loh, Pak. Saya pernah mendengar cerita dari Pak Saguh Hadicarito. Itu pengerawit Condong Raos yang dulunya Wiroswara, kemudian menjadi penggendernya Pak Narto Sabdo untuk Condong Raos dan untuk Pekileran dan Kelenengannya Pak Narto. Pak Saguh itu memberikan kesaksian, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pak Narto jatuh cinta. Jadi itu ceritanya ditanggap di satu daerah tertentu, ya, daerahnya itu pegunungan, ya, kemudian mobil itu tidak bisa sampai di rumah orang yang punya hajat. Nah, kemudian rombongan itu harus berjalan kaki untuk menuju ke rumah penanggapnya itu. Nah, di dalam perjalanan itu ya ada hamparan luas itu kebun jagung itu, Pak. Kemudian yaitu karena ada sesanggeman untuk mayang, ya, maka ya itu harus dilakukan ya, bagaikan mau menjumpai seorang kekasih. Nah, itu sarung jagung abote kebacut terus. Nah, itu inspirasinya padahal dari kebun jagung itu. Itu kalau menurut Pak Saguh, Pak ya, karena tidak semua proses kreatif itu saya mendapatkan keterangan langsung dari Pak Narto ya. Mungkin banyak tidak ada keterangannya karena ada proses-proses kreatif yang saya sendiri pernah mengalami terlibat, terus pernah mendapatkan cerita gitu. Ya. Macam itu Pak Bambang. Ya. Menarik sekali Mas Danang, tapi mungkin karena waktu saya masih mau tanya satu lagi. Monggo. Pak Narto itu kan juga, mohon maaf ya, kan yang melayani pesanan lagu-lagu itu, tapi kan bagus. Nah, itu gimana kalau mendapat itu? Kalau nggak salah modernisasi desa itu Pak Narto juga kalau nggak salah ya. Begini Pak Bambang, kalau modernisasi desa itu karya Pak Wasito Dipuro. Itu seniman dari Yogyakarta ya, dari Pakualaman ya, kalau tidak salah ya, Pak Wasito Dipuro itu. Nah, itu dianggap sebagai karya Pak Narto itu karena rekamannya itu kan atas permintaan Pak Monadi. Ya, betul. Nah, terus rekamannya itu di RRI Semarang, ya, pengerawitnya RRI Semarang, studionya RRI, dibantu dengan ini apa pegawai-pegawai Dinas Agraria kalau tidak salah. Nah, itu pengendangnya Pak Narto. Mengapa yang ngendangi Pak Narto? Karena pengendang yang lain itu tidak mampu ngendangi kreasi barunya Pak Wasito Dipuro itu. Nah, itu kan kendangannya sangat menonjol, sangat keras itu ya. Itu Pak Narto Sabdo itu mungkin terus itu menjadi apa ya, materi siaran RRI pagi hari itu ya, tong leng gitu ya, pagi modernisasi desa itu karya Pak Wasito. Jadi luar biasa ya seniman. Yang menjadi apa ya, gending pesanan itu ya setahu saya ya itu adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Pada saat itu Jawa Tengah kan bercita-cita menjadi benteng Pancasila ya, di bawah Pak Suparjo Rustam. Nah, itu pada saat itu Pak Parjo menugaskan Pak Narto untuk membuat itu gending-gending tentang P4. Itu kan cukup banyak itu gending P4, itu ada penjelasan tiap-tiap sila juga ada itu. Itu disosialisasikan di pedesaan melalui karawitan PKK, karawitan ya di pedesaan itu, selain melalui sekolah-sekolah. Karena saya mengalami pada saat itu diajari itu lancaran Eka Prasetya Pancakarsa di sekolah oleh guru saya itu. Nah, kemudian identitas Jawa Tengah itu yang dari pemerintah. Sudah Pak Ismail waktu itu ya. Iya, identitas. Ada juga pesanan yang dari swasta. Pak Bambang mungkin masih ingat, ada lagu Pak Narto itu yang untuk Suara Merdeka. Oh iya. Sumebar waroto. Nah, itu untuk Suara Merdeka. Terus kemudian ada juga untuk PWI, ada juga untuk kejaksaan, ada juga ya. Terus ini untuk iklan itu ada juga ini apa, anggur orang tua.
Ada memang pesanan-pesanan gending untuk kepentingan iklan, ya, iklan produk tertentu. Mas Danang, sayang sekali waktunya kita terbatas. Mungkin lain kali kita bisa berdialog lagi, atau mungkin saya juga akan berdialog dengan narasumber yang lain. Artinya saya pengen sosok Pak Narto ini bisa terlihat lebih jelas gitulah kira-kira. Karena jangan sampai orang melupakan maestro yang sangat luar biasa yang harus kita kenang dan kita teladani gitu ya. Inspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.